Halo, saya Mahasiswa Woro Wiranti, saya biasa dipanggil Woro. Saya adalah psikolog di Rumah Sakit Logorejo. Kita akan bicara tentang OCD ya. OCD itu singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Apa sih itu? OCD itu adalah suatu bentuk kecemasan sebetulnya. Jadi gangguan kecemasan yang kemudian melakukan sesuatu berulang-ulang untuk meredakan kecemasannya. Misalnya mau pergi nih, saya mau pergi. Tadi saya sudah ngecek pintu belum ya? Itu saya cek sekali. Saya jalan, saya ingat lagi, tadi saya sudah ngecek pintu belum ya? Gitu. Jadi kriteria diagnostiknya hingga mengganggu aktivitas. Karena kenapa? Karena yang seharusnya kita bisa berangkat on time misalnya, karena kita cemas dengan pintu rumah sudah ditutup apa belum, akhirnya kita ngecek berulang kali, itu menghabiskan waktu kita. Nah, ketika kita sudah bicara soal gangguan psikologis ya, pikirannya itu memang kita sudah tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Jadi yang membayangi di pikirannya lebih ke kecemasannya itu tadi. Karena fokus banget dengan hal yang membuatnya cemas, pada akhirnya untuk berpikir jernih itu tidak bisa. Salah satu kriteria gangguan psikologis itu kan ketika dia tidak bisa berpikir jernih ya, tidak bisa menggunakan nalar logika dengan baik. Jadi memang ada beberapa hal yang kita kenal dengan faktor nature dan nurture. Jadi bawaannya, bakatnya yang dia lahir itu dia sudah bawa karakter seperti itu, ditambah lagi lingkungan. Lingkungan ini apa? Bicara soal tumbuh kembang, bicara soal perjalanan hidup. Itu banyak dipengaruhi dengan pola yang ada dalam keluarga, kemudian lingkungan sosialnya dia yang kemudian mengganggu pola pikirnya gitu. Terutama kalau kita bicara soal pola asuh orang tua. Nah, itu penting banget. Ketika orang tua itu perfect ya, orang tua yang perfect, orang tua yang banyak menuntut, tapi sayangnya tidak semua anak itu bisa menangkap secara jernih batasannya yang baik itu seperti apa. Orang yang rentan terkena OCD adalah orang yang karakternya lebih ke perfect kayak gitu. Bawaan karakternya sendiri, ada orang fleksibel, ada orang kaku. Seperti itu kalau kita bicara itu ya. Nah, orang yang lebih kaku, orang yang lebih perfect, teratur, harus semuanya sempurna, harus semuanya bersih, itu lebih rentan untuk mengalami OCD ini daripada kita yang lebih fleksibel, lebih santai, lebih enjoy, lebih easy going kayak gitu. Ketika itu sudah terasa mengganggu bagi kita, itu kita bisa mulai mencari pertolongan. Tapi yang lebih baik dari itu dengan kita menyadari diri kita, karakter kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa. Kalau saya punya kepribadian seperti ini nih, yang kaku, yang terlalu memperhatikan ke detail, yang menghabiskan waktu untuk ngurusin hal-hal kecil nih, misalnya nih, berarti selanjutnya akan memungkinkan aku seperti apa, kayak gitu. Jadi kita melihat sendiri dulu karakter kita, mengenali diri pribadi kita sendiri gitu. Pertama kan mesti sadar dulu ya yang dialami ini ya, tahu dulu bahwa saya mengalami sesuatu hal yang membuat saya cemas. Jadi dia harus mengenali dulu yang membuatnya cemas apa gitu. Saya membantu pasien untuk menelusur nih kecemasannya apa. Akarnya dari mana? Bisa jadi akarnya berawal dari masa kecil, bisa. Atau kejadian-kejadian yang jadi trigger dalam hidupnya ya, ada kejadian-kejadian yang membuat dia traumatis. Kemudian muncullah perilaku seperti itu gitu. Setelah dia tahu akarnya, kita akan berusaha untuk memperbaiki nih akarnya ini bisa diubah atau tidak, atau bisa ditangani atau tidak. Nah, setelah itu ketika kecemasan muncul, cari jalan keluar lain selain melakukan hal yang berulang-ulang. Bisa dilakukan dengan relaksasi, bisa dilakukan dengan teknik menyadari nafas, seperti itu. Contohnya yang paling simple yang kita bisa lakukan ya, yang kita semua bisa lakukan itu gerakan sederhana aja, 4 jari. 4 jari tempelkan di atas alis di sini sambil bernafas. Sambil nginget-nginget nih masalahnya apa nih ya, punya masalah di pekerjaan apa nih, atau tadi anakku gimana nih, keluargaku seperti apa nih yang bikin ribet atau misalnya yang bikin pikiran. Gini aja sampai merasa tenang nafasnya, sampai deg-degannya menurun, bukan dipijat, cuma ditempel. Itu sangat membantu untuk rilis rasa cemas,
pikiran yang berlebihan gitu. Peran keluarga sangat penting ya, baik ayah maupun ibu. Penerimaan orang tua terhadap anak itu sangat penting. Bagaimanapun keadaan anak kita harus tetap menerimanya dengan kasih, tetap menyayanginya dan mengapresiasi. Dan ingat bahwa anak kita itu bukan kita, orang tua. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita tidak bisa memaksakan impian-impian kita yang tidak bisa terwujud ke anak kita. Berikan kesempatan anak, dengarkan anak, berikan waktu kepada anak yang berkualitas.